Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, jadi saudara di studio Sapa Indonesia Akhir Pekan ini sudah kedatangan teman-teman. Ini ada siapa? Perkenalkan. Nama aku Givara Agati Putri, biasa dipanggil Givara dari UPN Veteran Jakarta. Oke. Nama aku Malik Tutal Fikri, bisa dipanggil Alfi. Oke. Ini dua-duanya mahasiswa. Ini kalau dilihat dari yang ada di meja, ini ada kaligrafi, ada lukisan juga. Boleh diceritain dong, ini kalian memang hobi atau seperti apa? Oke, jadi untuk melukis kaligrafi sendiri itu merupakan hobi bagi kami ya. Jadi untuk mengisi kesenggangan waktu di antara kesibukan kuliah gitu. Ya nggak Bang Afi? Ya, mungkin kalau aku sendiri dulu awalnya hobi dari SMP kurang lebih. Terus SMP cuma sempat putus, karena udah kesibukan sekolah lah ya. Di pesantren waktu itu putus dan muncul lagi pas SMA. Kebetulan waktu itu ada lomba, tiba-tiba dipilih untuk ditunjuk jadi salah satu perwakilan. Dan di situ awalnya dari iseng-iseng suka, tiba-tiba karena dipilih untuk lomba jadi serius gitu untuk lebih belajar tentang kaligrafi. Oke, ini kan teman kuliah berarti atau gimana? Teman kuliah tapi beda fakultas. Jurusan? Beda fakultas. Beda fakultas. Oke. Ini tapi awalnya kalian mengenal kaligrafi tuh dari siapa? Dikenalkan orang tua atau kayak gimana? Kalau misalnya aku sendiri itu sama kayak Bang Alfi. Jadi waktu SMA tiba-tiba dipaksa ikut lomba kaligrafi. Dipaksa ya. Iya, padahal kayak sebelumnya tuh nggak punya basic kaligrafi sama sekali. Tapi tiba-tiba kamu pokoknya ikut kaligrafi ya gitu. Jadi ya udah mau nggak mau kita belajar kaligrafi dan setelah dipelajari ternyata enjoy gitu. Ternyata bikin kaligrafi tuh seru banget ya gitu. Mempelajarinya sendiri atau sebetulnya ada les atau kayak gimana? Kalau aku sendiri tuh belajarnya otodidak Kak. Otodidak. Iya betul. Kalau Alfi? Sama, dulu tuh gara-gara pas SMP tadi kan awal itu ikut ekskul, ada ekskul waktu SMP. Terus setelah itu ketika SMA ditunjuk lomba pun itu otodidak, nggak ada guru, nggak ada les, nggak ada pengajar lah istilahnya gitu. Jadi emang benar-benar belajar sendiri, cari referensi sendiri kayak gitu. Oke, ini kalau misalnya teman-teman lagi bikin lukisan kaligrafi, apa aja sih media lukisnya, kemudian juga catnya khusus kah atau gimana? Ini dibawa juga ya alat-alatnya? Ya mungkin sekalian kenalan sama alat-alat yang kita pakai ya Kak. Jadi di sini biasanya kalau aku pakainya kanvas untuk media lukisnya. Kemudian untuk catnya sendiri, aku pakainya cat akrilik karena dia itu lebih tebal goresannya dan menurut aku lebih hidup gitu kalau misalnya untuk dipakai lukisan di kanvas gitu. Kemudian ada juga untuk media tulisnya ada pakai kuas. Jadi kuasnya sendiri kayak macam-macam gitu. Ada yang bulunya kasar, ada yang bulunya halus. Terus ada juga yang bentuknya datar, ada juga yang bentuknya bulat dan semacamnya gitu. Kayak mungkin kalau dari aku sendiri, sebetulnya untuk jenis kaligrafi aku dan Giva itu beda. Kan kaligrafi banyak macamnya ya. Oke. Ada kaligrafi yang tulis dengan tinta dan ada yang lukis. Kalau lukis itu namanya kontemporer. Jadi yang lebih modern. Karena kan kalau kita lihat sejarahnya itu kaligrafi kan hanya tulis dengan tinta. Dulu digunakan untuk menulis Al-Quran, untuk mushaf. Kalau itu, kalau aku lebih cenderung ke yang itu. Jadi menggunakan tinta. Kalau dilihat alatnya kan di sini ada Beda namanya beda. Jadi bukan menggunakan kuas tapi menggunakan tumbuhan paku atau aren. Oke. Pelepah aren. Jadi Hasilnya kayak gimana? Boleh dilihatin nggak ada Yang kayak gimana tinta? contohnya? Ada kalau di sini nggak ada, mungkin di dokumentasi yang ini ya. Adakah dokumentasinya? kan dokumentasinya? Ini Alfi. Yang bisa Oh ini dikasih. jadi kalau ini tuh buat ini biasa dipakai untuk apa nih Alfi? Ini Untuk- contohnya gini ya. Ya, untuk medianya kalau yang ini harus kertas atau karton. Oh, berarti Jadi bukan kanvas. bukan kanvas. Oh ini ya, ini kegiatannya Alfi. Kalau ini kegiatan aku. Oh, karena ini kanvas. Iya. Ini lukis ya, ini yang Iya. kontemporer. Betul. Kalau tinta itu yang harus di kertas ya? Iya, di media- kertas. Medianya di kertas. Ini kayak kayu gitu ya? Iya, ada yang dari bambu, ada yang dari aren atau paku, sejenis tumbuhan paku-pakuan. Oh, oke. Kalau teman-teman nih biasanya ketika mau bikin lukisan kaligrafi ini, inspirasinya datang dari mana sih? Mungkin aku dulu ya. Kalau inspirasi sebetulnya kita lebih cari referensi di karya-karya master sih ya. Karya-karya di Instagram, sosial media gitu yang kita ngelihat akun-akun yang memang mereka udah
master dalam bidang kaligrafi. Karena kan kalau di Indonesia sendiri tuh banyak komunitas-komunitas kaligrafer. Jadi memang sekarang udah mulai banyak pesantren-pesantren yang dia khusus untuk belajar kaligrafi selama di pesantren itu. Jadi udah banyak lulusan-lulusan master-master kaligrafi dari situ. Jadi biasanya kalau misalnya kurang inspirasi, kita carinya di situ, di Instagram, sosial media, atau web lain itu di Pinterest. Kalau Giva gimana? Ya, Ada inspirasinya? kurang lebih sama kayak Bang Alfi, karena kita memang mencarinya itu kan di internet ya, karena banyak pilihan dan referensi gitu. Punya Idola pelukis gitu. ya, pelukis idola, atau mungkin bukan pelukis atau kaligrafer ya, tapi mungkin pelukis biasa siapa? Ada idola nggak? Kalau misalnya kaligrafer sebenarnya ada ini maestro kaligrafi di Indonesia sih, kayak Ustadz Didin itu memang yang punya lembaga kaligrafi Al-Quran yang mana tuh bahkan ada pesantrennya sendiri ya Bang ya. Iya. Untuk kaligrafinya itu jadi salah satu idola kayak. Ya, mungkin untuk Ustadz Didin yang disebut oleh Giva tadi, emang dia pengasuh salah satu pesantren dan dia yang mempopulerkan kaligrafi kontemporer, kaligrafi lukis di Indonesia. Yang mempopulerkan di Indonesia itu Ustadz Didin itu. Dan sama sih, kalau kurang lebih saya juga kiblatnya ke Ustadz Didin sama. Oke, punya idolanya masing-masing ya. Dan ini teman-teman biasanya kan kalau melukis kita biasanya identiknya tuh dengan punya jiwa seni gitu. Nah kalau misalnya yang jiwa seninya so-so atau kurang atau nggak nyeni gitu, Iya. gimana? Ada tipsnya nggak misalnya buat Pengen belajar kaligrafi? lukisan Mungkin kaligrafi? kalau dari aku sendiri kan, kalau seniman itu, kalau dulu saya belajar itu ada dua. Ada yang emang dia punya bakat, ada yang dia belajar, yang gara-gara belajar terus. Nah, kalau saya sendiri, nilai saya sendiri itu adalah seniman yang belajar, nggak punya bakat. Saya kalau bisa disuruh gambar spontan itu nggak bisa. Jadi emang harus belajar tekniknya gimana, konsepnya seperti apa. Jadi emang harus teratur gitu dari awal sampai jadi sebuah karya. Jadi nggak bisa yang spontan kayak gitu. Jadi itu sih kalau buat seniman yang belajar. Jadi memang kalau aku sendiri harus benar-benar belajar tekniknya gimana, kaidah gimana. Kalau kaligrafi itu ada kaidahnya. Jadi ada jenis ada 7 font kurang lebih, font kaligrafi, jenis tulisan kaligrafi. Jadi masing-masing font itu ada kaidah masing-masing. Jadi kalau aku sebagai seniman kaligrafi itu benar-benar harus belajar yang satu-satu gitu. Jadi nggak bisa yang spontan, bergantung sama imajinasi karena ada aturannya gitu. Berarti memang siapapun yang pengen bisa menjadi kaligrafer, meski nggak jiwa seninya tidak setinggi itu bisa ya. Bisa. Jadi bisa belajar. Nah, tapi tekniknya tuh sebetulnya seperti apa sih sampai akhirnya kamu menemukan ini teknik yang pas, style kamu dalam berkaligrafi itu kayak gimana? Mungkin kalau dari aku sendiri kan tadi yang udah jelasin, kalau aku kan lebih basicnya bukan melukis ya, hanya tulisan menggunakan tinta, menggunakan 7 jenis font kaligrafi. Jadi kalau teknik belajarnya, yang pertama ngeliat buku kaidah yang dicetak para master-master, yang ditulis para master, biasanya itu ada kaidah masing-masing setiap hurufnya. Jadi misalnya penulis huruf alif, itu ada kaidah misalnya berapa senti, berapa lebarnya berapa, panjangnya berapa, itu ada kaidahnya masing-masing. Dan berikut dengan 7 jenis huruf lainnya. Jadi, dan setelah itu kita nggak bisa belajar tanpa guru sebetulnya untuk penulis kaidah kaligrafi, karena kita butuh koreksi. Jadi kalau misalnya kita nggak punya guru itu susah. Kalau saya sendiri dulu pernah ada guru, cuma hanya sebentar. Itu pun mungkin seminggu sekali adanya. Jadi nggak rutin gitu. Ketika dulu ada bimbingan ketika mau jadi perwakilan lomba. Jadi emang hanya seminggu sekali itu bimbingan, dan itu perlu, dan itu jadi banyak insight gitu buat kita. Jadi yang kita ngelihat awalnya, oh ini bisa nih kayak gini, mungkin kita pikir bisa. Setelah kita lihat ternyata masih banyak kekurangan dari kita gitu. Jadi memang perlu pendamping atau bimbingan gitu ya kalau untuk yang mau belajar, dan teknik-tekniknya tadi khususnya Betul. untuk kaligrafi yang pakai tinta. Betul. Nah kalau Giva. Giva punya ini nggak hasil kaligrafi atau karya Giva ini yang paling berkesan, punya pesan atau punya makna paling dalam lah? Oh iya, jadi kalau misalnya untuk kaligrafi yang paling berkesan sendiri mungkin yang ada di sebelah sini Oke, ya. boleh Iya. tunjukin ini apa? Yang warna Boleh merah. dijelasin? Jadi Aci, aku. ini Aku kuning. Ada hijaunya juga mirip Okta. iya, ini jadi gabungan antara Iya. Iya, cocok. Iya. Jadi ini itu sebenarnya adalah request dari almarhum nenek. Jadi sebelum nenek meninggal itu dulu nenek pernah minta untuk dibuatkan kaligrafi. Tapi qadarullah sampai nenek meninggal tuh belum sempat untuk dibikin, dan ini baru-baru ini dibuat gitu. Jadi ibaratnya ini untuk mengenang lah gitu. Iya, jadi ini tuh tulisannya Al-Fatihah. Ini baru ditulis bismillah sih, sebenarnya harusnya ada lagi ayatnya ya. Dan jadi aku pengen orang yang baca ini tuh
bacain Al-Fatihah untuk nenek gitu. Oh, Masya Allah. Ini pesannya mendalam sekali ya. Dan kayaknya lebih seru lagi nanti kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama Giva, sama Alfi terkait kaligrafi. Jadi tetap di Sapa Indonesia akhir pekan.